lahan kosong ya, lahan kosong yang dimana lahan ini kosong pada saat awal-awal pandemi. Di situ warga tidak ada kegiatan, dilarang berkumpul dan sebagainya. Akhirnya untuk menghilangkan kejenuhan warga yang tidak boleh ada aktivitas keluar, kita memanfaatkan lahan ini yang belum ada rencana untuk dibangun. Nah, dari awal-awalnya itu kita membuat tanaman toga saja. Dari tanaman toga ini kok ada sampahnya, dari tanaman toga juga ini kok kurang pupuknya. Akhirnya beberapa warga itu punya inisiatif pengelolaan sampah rumah tangga, sampah rumah tangga. Kalau sampah-sampah dari rumah tangga yang berbentuk plastik, kardus dan sebagainya itu memang sudah ada pengaturan bank sampah di wilayah RT11. Akhirnya dari sampah-sampah rumah tangga seperti sisa nasi, sisa sayur, ini kok ditimbun keluar ulatnya. Dari keluar ulatnya itu kita pelajari dan sebagainya, kok ternyata ada maggot. Dari semua warganya nggak ada yang paham bahwa maggot itu menghasilkan uang. Akhirnya beberapa anak muda-mudi juga dibantu bapak juga searching di Google, oh maggot ini bisa jadi uang. Nah, di awalnya itu akhirnya kita tidak membeli maggot dari peternak atau dari yang sudah pernah ada. Kita menghasilkan maggot sendiri. Tidak tahu awalnya juga bahwa larva maggot ini ada larva lalat hitam, larva lalat hijau. Berdasarkan pengalaman akhirnya tahu, oh lalat maggot seperti ini, lalat hitam seperti ini yang ada plus minusnya. Disitunya mulai berkembang dijual kok menghasilkan uang. Nah, akhirnya kita memberanikan diri untuk membuat pengelolaan limbah sampah dengan maggot. Jadi tanpa modal sebetulnya, tanpa modal uang sebetulnya. Jadi kebetulan di wilayah RW 01 ini pernah ada juara kampung bersinar. Kita dapat rewardnya dan sebagainya, kita beli bata putih dan sebagainya dengan swadaya masyarakat dan sebagainya, guyupnya masyarakat, kok jadi maggot ini. Awalnya sih seperti itu. Kalau sampah-sampah memang dikumpulkan dari sini, jadi supaya merangsang masyarakat terutama di wilayah RT11 itu kita ada rewardnya, satu kresek sampah lebih kurang 3 kilo sampah organik ya. Nah, ditaruh di sini, nanti warga ngambil sendiri uangnya. Tidak banyak, cuma 500, tapi pengaruh efeknya banyak. Jadi ada yang 1 hari sampai 2 kali itu kan ada. Ya, reward kejujuran sajalah. Akhirnya ada yang uangnya sudah habis, sampahnya masih banyak kan, seperti itu. Nah, ternyata juga ada efeknya, sampah kita terlalu banyak. Akhirnya menimbulkan bau di lingkungan padat seperti ini. Kita membuat penampungan sampah yang difermentasikan sendiri. Nah, dari sampah fermentasi ini keluar maggot sendiri kok ternyata. Jadi maggot itu kita harus membeli telurnya, tidak harus mendatangkan maggotnya sendiri, beli di peternakan lain, itu sebetulnya tidak. Tapi memang hasil fermentasi sampah itu yang keluar bukan hanya lalat maggot, ada lalat hijau, lalat hitam. Nanti dari sekian waktu nanti akan ketahuan, oh mana lalat hitam, lalat maggot, lalat itu tahu. Jadi yang dipakai lalat hitam. Lalat hitam, pengurai sampah, dia tidak mudah mati, dia rakus juga. Perkembangbiakannya ya antara paling lama sih bisa sampai 25 hari sudah siklusnya ketemu. Pak, kelebihannya maggot ini untuk mengurai sampah seperti apa sih Pak? Terutama untuk sampah organik ya, sisa sayur, sisa roti, sisa nasi, itu sangat bagus, Mas. Sangat bagusnya sampah yang dari rumah tangga itu bisa kita olah untuk bahan makanan, untuk maggot. Jadi semakin banyak maggot, sebetulnya harus semakin banyak sampah. Nah,
karena di lingkungan wilayah Tanjung Sekar ini banyak yang jualan seperti depot, terus pedagang kaki lima dan sebagainya. Ada juga di sebelah utara, sebelah apa namanya, sebelah sana itu ada sekolah Sabilillah yang ada kantinnya. Kita ngambil sampah-sampah sisa makanannya dari sana. Jadi sangat mengurangi sampah rumah tangga. Selain mengurangi sampah, dimanfaatkan apa lagi Pak maggot ini? Maggot ini kalau untuk skala besar dia untuk pengganti pakan ayam, pakan hewan. Nah, kalau untuk skala besarnya lagi, dia dikeringkan untuk pakan ikan yang sudah dikeringkan. Nah, harga jualnya tinggi. Harga jualnya tinggi. Jadi pakan ayam, pakan sapi itu kan mahal. Nah, untuk menyikapi itu, peternak-peternak itu biasanya mencampur dengan maggot. Bisa maggot kering atau maggot fresh. Harganya sampai berapa Pak maggot ini? Kalau maggot itu ratanya antara 5.000 sampai 10.000. 5.000 sampai 10.000 per kilo. Yang mahal itu yang akan menjadi lalat yang hitam, nanti kita lihat di dalam itu. Nah, kalau untuk rata-rata harga hampir semuanya pemain maggot itu sama ya, harga rata-ratanya sama, seluruh Indonesia ini sama. Cuma dia akan larinya kemana? Kalau di saya sendiri awalnya hanya untuk mengurangi sampah warga. Kebetulan juga di wilayah kita banyak pemancingan, harganya kita jualnya ke orang mancing lebih tinggi. Jadi misalnya kalau dijual 10.000 gitu ya, kalau ke pemain atau ke pengepul itu. Tapi kalau di orang-orang pemancingan bisa 100.000 per 5 kilo, jadinya kan 2 kali. Nah, itu banyaknya kita jual ke sana. Hanya di lingkungan Malang sini saja, kita skupnya di lingkungan Malang sini. Terus produksinya berapa berarti di sini? Sehari atau? Kalau maggot itu paling enggak kita bisa menghasilkan antara 100 sampai 150 per kilo dengan jumlah untuk maggot rumahan ya. Itu bisa segitu. Per bulan. Kalau kita pakai hitungannya pemain yang setor per harian, itu lokasinya atau bioponya ini harus banyak. Jadi siklusnya harus ketemu. Sedangkan kalau kita mau bermain di siklus mulai dari larva sampai menjadi lalat, menjadi maggot kecil, baby maggot sampai fresh maggot, itu siklusnya paling lama 25 hari. Tapi kalau memang mau dibuat siklus 2 atau 3 hari sekali panen, bisa. Sebetulnya bisa, tinggal siklusnya saja kok. Makasih ya udah nonton video ini. Subscribe ngalamkonten.id.